warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, semuanya sehat ya kabarnya? Selamat siang Abi. Siang. Iya, Bapak Ibu, saat ini saya bersama dengan salah satu murid kami, namanya adalah Dava Abian. Ini biasa dipanggil dengan Abi, gitu ya Abi ya? Iya, dia mengatakan ke saya nih, nama kerennya adalah Abi Coy. Sehat Abi? Sehat, Iya, alhamdulillah. Ya, Abi, Bu In mau tanya-tanya sedikit nih kaitannya dengan apa yang sering kita alami, kita rasakan masuk di dunia pendidikan di sekolah. Boleh ya? Ada waktu ya? Boleh. Oke. Bi, untuk yang pertama, kaitannya tentang disiplin siswa. Menurut Abi, bagaimana disiplin siswa di tempat kita? Apakah masih kurang? Nanti contohnya pada saat jam pelajaran jam pertama mulai atau pergantian jam mulai, kadangkala ada siswa yang datang telat pada saat jam pertama, telat untuk masuk ke kelas, atau mungkin pada saat setelah istirahat atau pergantian jam kadang ada yang siswa izin keluar atau ke kantin tapi datangnya masih nanti-nanti. Pernah ada nggak mengalami seperti itu? Pernah. Ada ya. Oke, itu menurut Abi kenapa? Kalau dari saya sendiri, menurut saya itu pertama ketika dia ingin masuk ke dalam sekolah, itu dari rumah itu nggak ada yang nganter. Itu pengalaman pribadi saya juga, Bu. Untuk yang pertama ya, Iya. yang pertama ya. Oke. Itu nggak ada yang nganter, itu adalah hal yang paling utama. Kemudian yang kedua, nggak ada kuota, Ya. itu hal sekunder. Yakni ketika nggak ada yang nganter, nggak ada kuota, maka kita nggak bisa pesan ojek online buat ya. datang ke sini gitu. Itu juga mengakibatkan kita bisa telat buat Ya. datang ke sini. Ya. Kemudian saat waktu masuk, misalkan teman-teman saya, terutama saya juga pernah, ketika waktu istirahat sudah usai, itu kita masih ada di kantin gitu, Bu. Kenapa? Kalau ditanya itu bagi saya pribadi juga, itu kadang merasa bahwa di kelas itu nggak asik gitu, Bu. Iya, lebih asik kita ngobrol di luar kelas, lebih bebas seperti itu, Bu. Ruangnya luas Iya. gitu ya. Ya ada pemandangan-pemandangan lain gitu Iya. ya. Oke. Oke, terima kasih Abi. Terus yang kedua adalah motivasi siswa di sini adalah motivasi belajar ya. Itu masih kurang. Nah, contohnya adalah pada saat mau pelajaran kadangkala masih ditemukan anak yang masih bermain gadget atau memegang gadget. Pernah mesti dilakukan Abi. Ya, terima kasih jujur sekali. Ini menurut Abi kenapa ya anak zaman sekarang itu gadget itu generasinya sekarang itu adalah motivasi belajarnya itu berkurang? Kenapa? Baik, terutama diri saya sendiri, Bu. Itu pertama adalah faktor keluarga, dimana dari kecil saya itu dibiasakan buat pegang gadget. Jadi ketika saya nangis, saya dipegangin gadget, diturutin seperti itu. Kemudian ketika di rumah saya bermain gadget, itu kemauan saya, memang keinginan saya nggak ada yang membatasi seperti itu. Jadi kebiasaan itu terbawa sampai ke sekolah seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah faktor teman sebaya. Ketika anak itu kumpul dengan teman sebayanya, terlebih lagi teman sebaya itu punya gadget dan lain-lain dengan ajakan itu, maka otomatis anak tersebut akan ikut dengan teman sebayanya, ikut ajakannya seperti itu. Karena untuk mengisi waktu kesepiannya juga di rumah, seperti misalkan tadi dia nggak pernah dapat perhatian orang tuanya buat membatasi main HP itu, kemudian dia mengalihkan perhatiannya itu kepada teman-temannya gitu dengan cara gadget itu tadi seperti itu. Dan kemudian adanya kurang motivasi itu untuk tujuan dia ke depannya seperti itu. Sedangkan misalkan saya sendiri itu, saya alhamdulillah sudah punya motivasi, saya punya seseorang itu yang jadi impian saya buat ditemui ke depannya nanti, Bu. Oke, udah punya visi ya. Iya. Boleh di-spill di sini? Oh, tidak boleh. Jangan ya. Oke, itu privasinya Abi ya. Oke ya. Semoga visinya Abi tetap dipegang kekeh ya, sehingga nggak akan terpengaruh situasi luar nanti. Iya. Oke. Terus kemudian Abi, kaitannya dengan literasi sama numerasi. Nah, bacaan yang panjang itu. Ya. Pernah ketemu itu ya? Pernah sekali. Nah, bagaimana perasaannya Abi? Saya kadang malas bacanya, Bu. Oke. Mending ketika langsung inti-intinya gitu. Males ya karena ya langsung inti-intinya ya, nggak langsung to the point gitu ya. Oke. Terus
Terus kemudian Abi, pemanfaatan teknologi. Nah, kadang-kala begini nih, ada sisi positif sama negatifnya. Nah, pada saat negatifnya nih contoh, atau positifnya dulu deh kita kasih. Positifnya adalah kita terbuka melek dengan teknologi. Tetapi negatifnya kadang-kala pada saat diberikan soal yang memakai AI, misalnya Google Form, Quizzes, itu kadang-kala ditemukan kecurangan siswa. Ya, jadi hasilnya luar biasa bagus, tapi berbeda dengan kenyataannya. Mungkin Abi nanti bisa menyatakan lain. Nah, itu bagaimana menurut Abi pemanfaatan teknologi? Apakah berpengaruh dengan pembelajaran atau bagaimana? Kalau buat pembelajaran itu dari siswanya, terutama saya sendiri itu Bu, kalau dengan adanya AI ini seperti Google dan lain-lain, ketika saya mengerjakan, jujur saya pernah juga berbuat curang ketika waktu di SMP. Terima kasih untuk jujurnya aku. Iya, di situ saya dari Google Form itu kemudian bisa membuka website lain seperti Google untuk mencari jawaban seperti itu. Buka tab lain ya. Iya, itu alasan utamanya itu adalah kemalasan dari diri saya sendiri Bu sebenarnya. Ketika ada teknologi, siswa seperti saya ini nggak usah belajar, orang bisa Google itu bisa apa aja kok gitu seperti itu yang pertama, karena malas belajar gitu. Nah yang kedua itu karena kurangnya keamanan dari website itu. Jadi ketika website itu di close itu dia masih bisa dipakai lagi seperti itu. Berbeda dengan milik teman saya waktu itu yang sekarang ada di salah satu SMK di Kota Semarang juga. Kemudian dia itu websitenya aman, sangat aman sekali. Jadi ketika dia sekali berpindah website itu akan nge-close dan langsung terkirim nilainya, hasilnya itu saja. Langsung ke logout ya. Yeah. Mungkin tergantung webnya yang dipakai ya. Yeah. Oke. Ya, terus berikutnya Abi, masih ada waktu ya? Oke. Abi, ini yang terakhir nih. Kaitannya dengan relasi antara siswa dengan guru. Nah, ini kadang-kala ditemukan persoalan antara individu yang mempengaruhi relasi siswa dengan guru. Nah, itu bagaimana menurut Abi? Kira-kira kenapa itu bisa mempengaruhi relasi antara guru dengan siswa? Jadi gini Bu, misalkan siswa ada masalah, saya contohkan diri saya sendiri. Diri saya sendiri ketika ada masalah itu nggak ada tempat buat mengungkapkan masalah tersebut. Di lingkungan keluarga bahkan saya akui saya nggak bisa mengungkapkan masalah saya sendiri seperti itu. Lalu kemudian disitulah jadi alasan ketika saya kadang cekcok sama guru itu adalah sebuah pelampiasan saya ketika saya nggak bisa mengungkapin itu ke orang lain lagi selain guru tersebut seperti itu, karena kadang guru juga nggak ngerti mood siswa seperti itu. Nah, itulah yang jadi alasan kadang ada cekcok antara guru dan siswa, itu alasan saya pribadi. Ya, mungkin itu juga masukan buat Bu ini ya. Jadi harus analisis moodnya, keinginan siswa seperti apa, karena tidak semuanya kita itu aman, lurus, sudah nyaman, tapi riak-riak kehidupan kadangkala dari kecil sudah diberikan. Nah, Abi ingin berdoa, apapun yang terjadi atas kamu, keluarga kamu, itu kamu dipilih. Kamu dipilih oleh Tuhan, oleh Allah, karena tidak semuanya kamu bisa mengalami ini. Tidak semua anak bisa mengalami seperti ini. Tapi kalau kita kuat, kita bisa menghadapinya. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bagus. Itu ya. Itu aja Abi. Terima kasih atas waktunya. Abi boleh kembali ke kelas. Semangat lagi belajarnya. Tancap gas visi yang akan ditemui goalnya nanti. Gitu ya. Bapak Ibu, ini tadi wawancara saya dengan siswa saya, Dava Abian, dan terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abi.